Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu sadar bahwa Al-Quran bukan hanya bicara tentang ibadah dan hukum, tetapi juga tentang sains? Dalam banyak ayat, Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengamati alam semesta. Misalnya, di Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, Allah menyebutkan, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Alam ini bukan hanya pemandangan, tapi laboratorium ciptaan Allah. Setiap fenomena langit, laut, hujan, bahkan angin, semuanya disebut dalam Al-Quran sebagai tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir." Dan menariknya, Al-Quran memuji para ilmuwan. Dalam Quran Surat Fatir ayat 28 disebutkan, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama." Artinya, orang berilmu, baik ilmu agama maupun ilmu sains, sama-sama disebut ulama dalam pandangan Islam. Disinilah Al-Quran memberi pesan, belajar sains juga bentuk ibadah. Jadi kalau kita meneliti langit, bumi, atau fenomena alam dengan niat mencari kebenaran, sesungguhnya kita sedang melaksanakan perintah Al-Quran. Karena iman dan ilmu bukan dua hal yang bertentangan, tapi dua sisi dari satu kebenaran. Banyak orang mengira Al-Quran hanya membahas hukum dan ibadah, tapi ternyata ayat tentang sains jauh lebih banyak. Penelitian para ulama menemukan bahwa sekitar 800 sampai 1000 ayat yang berbicara tentang fenomena alam disebut ayat kauniyah. Sementara itu, ayat hukum hanya sekitar 200-an menurut Abu At-Thayyib Al-Qanuji. Bahkan meski ada pendapat yang mengatakan 500 ayat hukum, hanya 200-an yang benar-benar membentuk dasar hukum Islam. Ini berarti Al-Quran lebih sering mengajak kita merenung dan meneliti alam daripada sekedar mengatur kehidupan sosial. Tapi ironisnya, umat Islam hari ini justru lebih sedikit berkontribusi di bidang sains. Padahal Al-Quran sudah memberi sinyal kuat, memahami alam adalah jalan menuju keimanan. Jadi kalau kita bertanya, mengapa Islam mendorong riset ilmiah? Jawabannya ada di sini, karena sains adalah bagian dari ibadah berpikir. Banyak orang kagum saat menemukan ayat-ayat Al-Quran yang sejalan dengan penemuan modern. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Jasad Fir'aun, Quran Surat Yunus ayat 92. Al-Quran menyebut jasad Fir'aun diselamatkan agar menjadi pelajaran. Dan benar, jasad mumi Fir'aun ditemukan masih utuh dengan sisa garam laut di tubuhnya. Dua laut yang tak bercampur, Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Fenomena ini nyata di Selat Gibraltar, dua arus laut berbeda yang tak saling bercampur karena perbedaan densitas dan kadar garam. Semua diciptakan berpasangan, Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Pada abad 20, Paul Dirac, ilmuwan asal Inggris, baru membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan, tapi Al-Quran sudah menyinggungnya 14 abad sebelumnya. Semakin kita meneliti alam, semakin kita menyadari, bukan sains yang membuktikan Al-Quran, tapi Al-Quran yang menuntun manusia menemukan sains. Tapi tidak semua ayat tampak cocok dengan sains modern. Beberapa justru menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan ilmuwan. Contohnya, bumi dan langit diciptakan dalam 6 hari, Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kata hari mungkin bermakna masa, bukan 24 jam literal. Bumi datar, Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 20, istilah dihamparkannya bisa diartikan dijadikan layak dihuni, bukan datar secara fisik. Gunung sebagai pasak, Quran Surat An-Naba ayat 7, kini difahami sebagai metafora kestabilan lempeng bumi. Jadi, sebagian ulama mengingatkan jangan membaca ayat sains secara kaku, tapi pahami konteks bahasa Arab dan tujuan spiritualnya. Kadang bukan ayatnya yang salah, tapi cara kita memahami yang belum cukup dalam. Lalu bagaimana ulama menjelaskan ayat-ayat yang tampak bertentangan dengan sains? Sebagian ulama berkata, Al-Quran bukan kitab sains, tapi kitab petunjuk. Artinya, Al-Quran bisa menyentuh sains, tapi bukan berarti semua ayat harus cocok dengan teori modern. Sains bersifat dinamis, berubah sesuai temuan baru, sedangkan Al-Quran bersifat tetap. Kalau kita memaksakan tafsir agar sesuai teori yang bisa berubah, maka saat teorinya diganti, tafsir kita ikut goyah.
Contohnya tafsir tentang gunung sebagai pasak. Dulu dianggap keliru, tapi setelah muncul teori tektonik ternyata ada makna teologisnya juga. Jadi kuncinya, jangan mempertentangkan sains dan wahyu. Baca Al-Quran dengan iman, teliti alam dengan akal, karena keduanya datang dari Rob yang sama. Di akhir pembahasan ini ada satu pelajaran besar. Sains dan Al-Quran bukan musuh, tapi dua jalan menuju kebenaran. Sains mengajarkan bagaimana sesuatu terjadi. Al-Quran mengajarkan mengapa sesuatu terjadi. Ketika manusia meneliti alam, dia sedang membaca ayat kauniyah, dan ketika membaca Al-Quran, dia sedang membaca ayat kauliyah. Kedua-duanya sama-sama firman Allah, satu dalam bentuk kata, satu dalam bentuk ciptaan. Maka tugas kita sebagai muslim bukan sekedar belajar teori, tapi juga menumbuhkan hikmah dan kesadaran spiritual dari setiap ilmu. Pada akhirnya, ilmu yang sejati adalah ilmu yang membuat manusia semakin mengenal dan tunduk kepada Robnya. Itulah harmoni antara Islam dan sains.